melaksanakan kegiatan Vikon dan membawa umat manusia dari zaman kegelapan, dan alhamdulillah sekarang bisa menerima hidayah yang luar biasa berkat syafaat Nabi besar Muhammad SAW. Hari ini rencana saya tadi akan membawa materi tentang lanjutan dari materi yang kemarin, yaitu materi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, yang kemarin kita materi tentang olahraga, karena untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita ada dua, satu dengan berolahraga, yang kedua dengan gizi seimbang. Di video kemarin saya tadinya akan membawakan materi yang ini, tapi karena ada yang lebih penting lagi, dan pasti kita ada beberapa, termasuk saya pun kadang lupa di saat sedang melakukan saum agar tetap bugar itu bagaimana. Nah, jadi materi kali ini yang akan saya sampaikan yaitu materi tentang saum, dan akan saya share dulu kontennya sebentar. Materinya saya simpan di file di Google Drive terlebih dahulu, sebentar ya Bapak Ibu semuanya, mohon maaf. Dan terima kasih kepada anak-anakku semua yang dari SMK Taman Siswa Cibadak yang sudah hadir di acara room kali ini, dan terima kasih kepada Bapak instruktur yang selalu always ya hadir menemani kita. Semoga Pak Firman Fajar sehat dan selalu dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amin. Terima kasih. Ya, jadi kita amin Allah. Nah, ini materinya. Iya, continue. Sudah ada belum, Bapak, Ibu? Materinya? Belum, Pak. Belum ya? Nampaknya masih loading. Sebentar. Aduh. Ya, sambil nunggu. Nah, ini dia materinya. Sudah ada ya? Udah. Nah, materi yang kali ini akan saya sampaikan di sini adalah materi tentang tetap bugar ya, tetap bugar di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Ini adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang luar biasa untuk kita semua. Bulan Ramadan ini biasa kita sebagai umat muslim selalu menjalankan ibadah saum atau puasa. Nah, dari ibadah saum dan puasa ini kita akan merasa capek ataupun lemas mungkin ya. Tapi sebetulnya ada fakta menarik dari bulan Ramadan ini, dan ada tips-tips. Nah, seperti biasa tips-tips agar kita melaksanakan kegiatan Ramadan masih tetap bugar ya. Jadi ini materi yang akan saya sampaikan, tetap bugar di bulan Ramadan. Dan adik-adikku, terima kasih Ibu PJ Wilayah yang sudah hadir. Terima kasih Ibu Neni Ekosari, selamat datang. Suatu kebanggaan bisa dihadiri langsung oleh Ibu Neni. Subhanallah. Baik, materi. Nah, langsung ke slide kedua kita bahas. Ada perbedaan antara puasa dan tidak puasa. Perbedaannya apa sih yang signifikan? Sebetulnya dari perbedaan ini bisa dibilang hampir tidak ada perbedaan sebetulnya. Kalau dilihat dari perbedaan, tidak ada perbedaan sama sekali. Ya mungkin hanya sekedar merubah kita dalam melaksanakan kegiatan makan minum yang biasanya kita lakukan di siang hari, kita pindahkan ke malam hari. Seperti itu perbedaannya. Hanya itu mungkin. Tapi yang selainnya ya cukup sama, tidak ada perubahan apa-apa. Nah, di sini dari perbedaan ini apa saja? Tadi berkurangnya frekuensi makanan dan minuman yang dikonsumsi terhadap penurunan metabolisme tubuh. Nah, kenapa? Tadi saya bilang di saat puasa kita menjadi lemas karena ada metabolisme tubuh dan ada menurunnya energi di dalam tubuh yang menurun dalam beraktivitas. Kita bayangkan saja kita beraktivitas di siang hari ya. Sedangkan di siang hari
kita melaksanakan saum, energi yang masuk itu berkurang. Nah, di situ itu perbedaannya di situ ya. Jadi, kenapa puasa menjadi lemas? Tadi karena menurunnya energi dan metabolisme. Kemudian ada penurunan bersifat sementara. Nah, di sini penurunan yang tadi yang dibahas bukan permanen sifatnya, tapi bersifat sementara. Karena nanti berikutnya akan ada lagi, akan naik lagi energi setelah kita melakukan kegiatan buka dari puasa tersebut. Nah, sedangkan di sini cadangan energi dalam tubuh bertahan antara 24 sampai 48 jam. Nah, sedangkan puasa hanya 14 jam. Jadi tidak ada energi yang signifikan dalam penurunan tersebut. Sekali lagi, energi dalam tubuh kita 24 jam sampai 48 jam. Sedangkan di saat puasa hanya 14 jam seperti itu ya. Jadi ini perbedaan antara puasa dan tidak puasa, tidak ada perbedaan sama sekali. Energi yang dikeluarkan pun sekali lagi sifatnya hanya sementara seperti itu. Baik, masuk ke slide yang ketiga. Nah, bagaimana sekarang bugar selama berpuasa? Apakah bugar selama puasa bagaimana? Nah, di sini kan. Menurut penelitian, puasa merupakan proses detoksifikasi, jadi detox, melakukan detox ya, yang efektif. Apa itu detoksifikasi? Adalah proses pengeluaran racun di dalam tubuh. Jadi dalam tubuh itu ada racun yang mengendap. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, sekali lagi dalam tubuh kita mempunyai racun yang mengendap. Nah, bagaimana cara mengeluarkan racunnya? Ternyata menurut penelitian luar biasa, subhanallah sekali, dengan cara berpuasa. Itu luar biasa sekali, racun-racun bisa keluar dari tubuh ya. Racun selama ini menumpuk dalam tubuh karena sisa makanan, sisa metabolisme tubuh. Nah, polusi, obat-obatan hingga aktivitas otak bisa menyebabkan berbagai penyakit. Nah, racun-racunnya dari mana saja? Dari makanan, sisa makanan, kemudian dari polusi yang luar biasa sekali. Sebelum pandemi, polusi di Indonesia itu sangat luar biasa sekali. Bahkan sampai ada katanya gunung di Sukabumi, Gunung Gede dan Gunung Salak sudah jarang terlihat. Nah, karena sudah pandemik, katanya sudah terlihat kembali, jelas, sering terlihat sekarang karena polusi yang berkurang. Ini luar biasa sekali polusi ya. Terus obat-obatan yang sering kita makan adalah obat-obatan yang dari bahan kimia. Jadi hingga aktivitas otak bisa menyebabkan berbagai penyakit seperti itu. Berikutnya, jadi di slide yang keempat, nah penyakit yang terjadi akibat penumpukan racun itu luar biasa sekali. Ada penyakit MAH ya, penyakit MAH ini adalah penyakit atau sumber dari berbagai penyakit dari MAH pertamanya. Berikutnya ada asma, gatal, flu ya, itu dimulai dari MAH terlebih dahulu, luar biasa. Dari MAH ini sampai bisa masuk ke yang lain. Ada istilah perut itu sumber penyakit. Nah, dari apa? Dari MAH atau dari asam lambung yang luar biasa sekali tinggi. Kemudian ada gatal-gatal, flu, kanker yang sampai berbahaya sekali kanker, ada encok, kemudian mudah capek, kolesterol, stres dan tekanan darah tinggi. Nah, ini adalah akibat dari penumpukan racun yang ada di dalam tubuh. Nah, dengan berpuasa kita sebetulnya mengobati ini semua secara tidak langsung. Ya, ada kesalahan bagaimana takut saya sedang sakit kemudian malah jadi sakit MAH, saya sedang sakit malah jadi sakit itu dan sebagainya. Ada tipsnya nanti. Berikutnya, mohon maaf. Nah, berikutnya di sini pentingkah? Nah, menjaga kebugaran selama bulan puasa sangat penting ya. Sangat penting kita menjaga kebugaran selama berpuasa. Harus ya. Ini adalah bulan puasa, bulan yang penuh berkah tadi saya bilang. Jika kita tidak bugar dalam bulan puasa, ibadah kita akan terganggu. Nah, jadi harus benar-benar full kita, harus benar-benar prima di tengah pandemi, di tengah bulan puasa, kebugaran kita harus benar-benar prima. Nah, selain bulan penuh dengan keberkahan dan ampunan dan pahala, bulan ini tepat untuk mengembalikan stamina tubuh kita. Bapak Ibu semuanya, anak-anakku semuanya juga. Jadi bulan ini tepat untuk mengembalikan stamina tubuh kita ya. Karena kita tadi
makan lebih teratur, tidak makan asal-asalan, kemudian detoksifikasi yang baik. Jadi kita akan mengembalikan stamina tubuh kita untuk 11 bulan ke depan. Seperti itu ya. Kemudian jika tubuh kita gagal menjalani proses detoksifikasi ini, tubuh rentan terhadap penyakit. Jika gagal ya, gagal detoksifikasi, di tubuh rentan penyakit. Jadi puasanya kita harus benar-benar ya. Gimana caranya dengan detoksifikasi agar menjadi berhasil? Puasanya kita harus betul dulu, seperti itu. Baik, berikutnya Nah, di sini apa saja yang mempengaruhi kebugaran selama puasa? Apa saja? Yang pertama tadi, tidak hanya dari makanan atau kegiatan fisik saja, ada yang lain cara-caranya. Kita kan biasa bagaimana kita menjadi bugar? Satu, makanan, dua, fisik, ya, gizi dan olahraga. Nah, tapi kalau di bulan puasa itu ada tips yang lain. Ingat, kita di bulan puasa merubah jadwal kita makan yang biasanya siang menjadi malam. Seperti itu, aktivitas pun kebanyakan di malam hari untuk melihat energinya. Di sini kemudian kebugaran tubuh dan jiwa orang puasa mampu menjadi jalan detoksifikasi racun tubuh, racun jiwa dan keburukan hati. Luar biasa lagi ya di sini. Di saat kita berpuasa, detoksifikasi racun tubuh dalam keburukan hati pun sama seperti yang materi yang sedang saya jelaskan, ada neuro dan ada physical, ya kan? Neuro exercise dan physical exercise yang pernah saya jelaskan di presenter pertama. Berikutnya, orang yang berhasil menjaga kebugaran tubuh, jiwa dan hatinya akan tampil berseri-seri saat lahir dan batin, sehat lahir dan batin. Betul sekali. Jadi kita dari 3 redaksi yang saya buat ini, kebugaran dalam berpuasa kita harus tetap bugarkan karena sekali lagi kita berada di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Berikutnya, nah, apa yang harus dilakukan supaya tetap bugar sama puasa? Nah, kan? Yang pertama, minum yang cukup. Nah, nanti kita akan bahas. Minum yang cukup, makan sahur yang secukupnya, makan makanan yang berserat, makan sayur dan buah, olahraga ringan, menjaga kebersihan gigi, mulut selama berpuasa dan beraktivitas secara normal. Minum di sini yang pertama. Karena sekali lagi dalam puasa itu kita akan stop makan minum selama 14 jam kurang lebih ya, 14 jam kurang lebih. Jadi harus tepat. Nah, kita akan bahas lah ya. Di slide berikutnya di sini yang pertama tadi adalah minum yang cukup. Nah, di bulan biasa ya atau di bulan Ramadan sebelumnya kita minum cukup dengan 1,5 liter atau 1,5 ya liter air cukup atau 8 gelas sehari. Di bulan puasa ini untuk minum air kita tambah lah ya. Kita tambah 2 gelas jadi 2000 sampai 2500 ml air sehari atau kurang lebih 10 gelas. Itu cukup. Ya. Mohon maaf ada gangguan telepon. Kemudian minum air putih terutama malam hari pada saat sahur dan untuk proses pelarutan dan pengeluaran racun melalui air seni. Jadi dengan cara detoksifikasi tadi dengan cara minum, sering banyak minum. Ingat tubuh kita adalah tubuh yang mayoritas yang secara umum penuh dengan air. Kita membutuhkan air semuanya. Itu. Baik, berikutnya pada usia lanjut sering merasa tidak haus, namun demi menjaga agar tidak terjadi dehidrasi, kekurangan cairan, seyogianya kita minum yang cukup juga sama. Jadi betul usia gimana ya? Kita jarang minum asa wegah, minum teh asa malas minum teh gitu misalkan. Ya, wayahna dalam bulan puasa karena poin yang pertama agar kita bisa tetap bugar, kita harus minum yang cukup. Berikutnya, nah jika penderita gagal ginjal ya ataupun misalkan penderita penyakit jantung yang melebihi ada kadar air di dalamnya, nah disesuaikan dengan kebutuhan sesuai dengan saran dokter saja.
Berikutnya minum. Nah, di sini minum air tidak selalu air putih saja. Ingat, yang kita minum, yang kita makan apa saja. Kalau kita misalkan sudah makan dengan sayur atau sudah makan dengan sayur sop ya atau sayur bayam, itu sudah masuk air, sudah masuk. Ingat, kebutuhan dalam tubuh kita itu 2000 jika sedang puasa 2000 sampai 2500. Kalau tidak puasa 1,5 liter kebutuhan air dalam tubuh kita. Seperti itu. Buah, kuah sayur, susu, teh, kemudian yang lain itu sudah termasuk di dalam air juga gitu. Tadi yang kedua, bagaimana sehat bugar di saat berpuasa? Minum secukupnya dan makan sahur yang secukupnya, Bapak Ibu semua. Anak-anakku semua, makan sahur harus secukupnya, jangan sampai wah ini pembalasan dendam, ini adalah jaga-jaga takutnya lapar nanti kita makan yang banyak. Ingat, secukupnya saja ya. Meski kurang bernafsu untuk makan karena mengantuk, sebaiknya makan sahur yang secukupnya. Betul, di saat kita sahur luar biasa kantuknya itu luar biasa bisa ditahan, jadi kita di saat sahur ya makan yang secukupnya. Makan dengan makanan yang berserat yang energinya lumayan tinggi. Jangan terlalu kenyang, membuat kita lemas ya. Jangan terlalu sedikit dan jangan juga terlalu banyak. Jika kita terlalu kenyang, maka aktivitas kita nanti sudah sahur pasti akan ngantuk, dan sudah subuh kita jelas pasti nanti akan tidur, nanti bahaya sekali jadinya ya. Nanti akan saya bahas kembali. Kemudian memperkuat badan kita beraktivitas di siang hari dan pilih menu dengan gizi yang lengkap dan bervariasi. Gizi yang seimbang. Gizi yang seimbang itu yang seperti apa? Yang sudah ada jelas ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada vitaminnya, ada lemaknya, dan ada mineralnya. Nah, itu harus semua masuk. Menu yang bergizi, makan sahurnya yang cukup dan bervariasi agar tidak jenuh juga. Berikutnya, makan makanan yang berserat di saat sahur ya, terdapat dalam sayuran. Nah, ini kita harus sering makan sayur di saat bulan puasa karena makanan yang berserat ini akan lebih lama menyimpan energinya dibandingkan dengan makanan yang sedikit. Contoh misalkan apa ya? Bukan sayur, misalkan daging atau makanan junk food. Kita sahur dengan apa? Dengan junk food, misalkan dengan hamburger atau dengan kebab misalkan. Wah, itu kurang baik ya. Kenapa kurang baik? Karena karbohidratnya tinggi dan tidak berserat, seperti itu. Lebih banyak karbohidrat dan nantinya akan menjadi energi yang kurang baik nantinya. Berikutnya saat berbuka puasa dimulai dengan menikmati minuman hangat ya, dan makanan ringan yang manis seperti kurma dan kolak. Nanti akan saya bahas lebih jelasnya lagi di saat berbuka seperti apa dan bagaimana. Nah, di sini saya tambahkan kurma. Ya, kurma itu sunnah Nabi, makanan yang harus dimakan sesudah berbuka puasa. Jadi harus dicoba. Karena kenapa? Karena kadar gulanya yang sangat tinggi dan cepat diserap oleh tubuh. Ya, cepat diserap oleh tubuh. Jika kita olahraga, pisang itu dijadikan makanan pengganti sebelum kita bertanding di saat kita lapar. Nah, di saat berpuasa ini kurma yang paling tepat. Di saat bertanding olahraga pun sama, kurma juga tepat sekali karena energinya yang banyak. Berikutnya olahraga ringan. Nah, nyambung ke materi yang kemarin, olahraga ringan juga penting ya. Satu, di sini gunanya untuk menjaga kebugaran tubuh selama puasa dan maksimalkan proses detoksifikasi selama puasa. Jadi olahraga ringan ya. Berikutnya olahraga ini idealnya dilakukan 30 menit atau 1 jam menjelang berbuka. Nah, ini waktu yang paling tepat. Kenapa waktu ini paling tepat? Karena di saat 14 jam atau 13 jam ya, 1 jam itu ibarat energi terakhir lah ya. Tapi meskipun tidak energi semuanya, tadi 24 jam sampai 48 jam. Energi yang terakhir ini, nah bisa kita pakai. Energinya sudah habis, nah kita bisa pakai dengan lemak yang menempel dalam tubuh kita, Bapak Ibu. Jadi metabolismenya jadi diambil dari lemak yang menumpuk yang tidak terpakai. Energinya itu lemak yang tidak tertumbuk diolah kembali di saat olahraga. Nah, ini luar biasa sekali tubuh kita
ya. Di saat sudah lemas, kita ngambil lemak. Tubuh kita itu akan mengambil lemak yang menempel dalam tubuh kita, akan dijadikan energi seperti itu. Waktunya 30 menit sampai dengan 1 jam cukup ya. Dan saya sarankan olahraganya jangan olahraga yang berat-berat. Kenapa? Ya capek jelas. Jangan sampai menggunakan olahraga yang kardiovaskular, aerobik. Olahraga aerobik. Contohnya bagaimana? Ya olahraga dengan main bola, main voli, kemudian berenang ya jangan ya. Berenang, pokoknya olahraga yang memiliki waktu lebih dari 1 sampai 2 jam. Itu olahraga aerobik dan itu akan membuat capek sekali tubuh kita. Olahraga yang ringan saja. Di sini saya sarankan olahraga ringan seperti jalan kaki cukup ya. Jalan kaki cukup sambil nyari makanan untuk ngabuburit cukup lah. Jalan kaki, jangan naik motor, jalan-jalan saja ya. Kemudian menggunakan sepeda, bisa jogging, atau misalkan saya sarankan lebih baik lagi dengan cara olahraga workout atau olahraga yang sederhana, angkat beban yang kemarin saya jelaskan, angkat beban, push up, sit up dan sebagainya. Kemudian kebiasaan yang salah berolahraga sehabis sahur menyebabkan cepat lelah. Nah ini kesalahan yang sangat fatal sekali. Mumpung masih semangat kita olahraga sesudah sahur. Nah ini salah ya, kurang tepat lah ya, kurang tepat. Kenapa? Karena energi dalam tubuh kita di saat sudah sahur akan langsung terambil oleh saat olahraga tersebut. Nah nanti sisanya nggak ada seperti itu. Jadi olahraga ringan menggunakan olahraga tadi berjalan kaki, jogging, waktunya 30 sampai 1 jam menjelang berbuka ya. Kalau mau malam hari bagaimana? Ya boleh, tapi jangan dibiasakan ya, jangan dibiasakan. Idealnya ini adalah waktu yang terbaik di saat di saat bulan puasa, olahraga ringan 30 sampai 1 jam cukup sekali. Berikutnya aktivitas secara normal ya. Aktivitasnya normal aja biasa, jangan dilebay-lebaykan. Contoh dilebay-lebaykan bagaimana? Saya saum nggak bisa apa-apa, nggak bisa kemana-mana, nggak perlu seperti itu ya. Normal saja, kita normal. Misalkan kita biasa bekerja dengan cara gimana ya, silahkan bekerja aja biasa, berangkat biasa saja, tidak perlu lebay-lebaykan, karena sekali lagi dalam berpuasa itu semua kegiatan dihitung pahalanya dan berlipat ganda. Di sini siang hari usahakan tetap beraktivitas seperti biasa. Dengan beraktivitas tubuh membutuhkan energi, dan karena tidak ada makanan yang masuk, energi tersebut didapat dari simpanan lemak tubuh sehingga bisa berdiet selama berpuasa. Nah, tadi yang saya bahas di slide sebelumnya, ini ada redaksi yang kedua, aktivitas secara normal. Dengan beraktivitas, tubuh membutuhkan energi, dan karena tidak ada makanan yang masuk, energi tersebut didapat di simpanan lemak tubuh. Nah, lemak tubuh sehingga bisa berdiet selama berpuasa. Apalagi tadi di 1 jam atau 30 menit sebelum berbuka, nah energinya sudah mau habis ya kan. Nah kita pakai lemak tubuh kita, luar biasa bisa dipakai. Jangan pernah abaikan penampilan, karena penampilan merupakan pede lah ya, kita pede. Maksudnya kayak gimana? Saya berat badan saya misalkan besar, dan kayak gimana di saat saum takut kecil, atau yang kecil atau yang kurang besar, saya nggak mau saum karena takut lebih kecil lagi. Normal aja lah, beraktivitas normal, jangan dilebih-lebihkan, yang dilakukan. Berikut, apa yang perlu dihindari? Nah, apa yang perlu dihindari saat saum agar tetap bugar? Tadi harus seperti itu, sekarang yang harus dihindari. 1, hindari minuman dingin ya, atau es dan makanan pedas atau asam. Kenapa dihindari? Kita bayangkan saja ya, tubuh kita kosong hampir 14 jam. Dan kemudian kita makan minuman yang dingin atau es, makanan pedas atau asam. Apakah kita rela? Ya kan? Lambung kita langsung dihadapkan dengan makanan yang dingin, minuman yang dingin, makanan yang pedas atau asam. Itu tidak terbayangkan bagaimana di lambung kita, pasti akan ada gangguan seperti itu. Jadi tolong hindari makanan yang dingin atau es atau makanan yang pedas atau asam ya, tidak disarankan di saat berbulan
di bulan puasa, di bulan Ramadan. Kemudian menghindari kopi dan minuman yang manis secara berlebihan, ya. Kenapa minuman manis? Karena sekali lagi minuman manis itu energinya lebih banyak, ya, karbohidratnya lebih banyak, ya, dan bisa menambahkan rasa kenyang. Seharusnya kita makan karena kopi dan minuman manis, jadi kita tidak makan. Nah, ini yang salah. Berikutnya nanti sahur seperti itu lagi, jadi full hampir 1 hari tidak makan, itu yang salah. Kemudian hindari dari sengatan matahari secara langsung dan atau gunakan sunblock. Kenapa? Ya jelas, kita matahari dalam tubuh kita di saat lemas kemudian terpapar oleh sinar matahari langsung, itu kurang baik, ya, kurang baik. Berikutnya, hindari tidur setelah sahur. Nah, ini yang poin keempat yang sering kita lakukan. Bahkan ya saya pun kadang-kadang ya seperti itu, tapi kita harus ingatkan lagi, ya, hindari tidur setelah sahur. Nah, jadi tolong hindari tidur setelah sahur. Dan alhamdulillah saya sudah beberapa tahun tidak tidur setelah sahur, ada perubahan dibanding dengan sebelum. Saya sudah lakukan itu semua. Beda perubahannya, ya. Kenapa hindari tidur setelah sahur? 1, menyebabkan perut menjadi kembung karena produksi asam lambung meningkat, ya. Karena di saat sahur makan banyak kemudian kita tidur. Nah, ini perut kembung nih, perut kita kembung. Tadi di saat sahur juga produksi asam lambung meningkat karena banyaknya itu makanan yang kita makan. Jadi membuat asam lambungnya meningkat, akan bekerja lebih ekstra. Kemudian saat sahur tubuh mulai mencerna makanan. Aktivitas ini akan berat jika kondisi tubuh tidur. Di saat bangun saja kita asam lambung sudah naik. Nah, sekarang kita pakai tidur tubuh kita. Nah, aktivitas lambung kita pasti akan semakin berat karena dalam kondisi yang sedang tidur. Tadi karena sedang tidur, jantung akan memompa darah ke otak dan ke seluruh tubuh. Sedangkan sesaat setelah sahur, tubuh memompa darah lebih cepat untuk mencerna makanan dan mengedarkan ke seluruh tubuh. Jadi kalau misalkan kekeh mau tidur karena capek, begadang misalkan sebelum sahurnya, kalau mau tidur atau kita ada yang qiyamul lail terlebih dahulu, kalau mau tidur 2-3 jam setelah sahur, ya. Sudah sholat subuh, kita sholat syuruk dulu, kemudian sholat duha, beres, mangga kalau mau tidur. Tapi lebih baik jangan lu tidur lah, ya kan. Pakai bulan puasa ini kan sayang sekali waktunya. Tadi pahalanya terus bertambah, kita pakai dengan tambahan pahala-pahala yang lebih, tadarus Quran atau seperti apa, itu lebih baik lagi. Ya meskipun ingat tidur saja, kalian tidur aja dapat pahala dalam bulan puasa. Ingat, tidur aja dapat pahala, apalagi kita mengaji, apalagi kita sholat dan sebagainya. Nah, sekarang tips sehat, ya. Tadi tips bugar, sekarang tips sehat segar puasa. 3 yang harus diperhatikan pada saat sahur, 2 pada saat sahur dan pada saat berbuka. Yang pertama pada saat sahur. 1 di sini, konsumsi makanan yang bergizi sederhana agar bisa menahan rasa lapar dengan perbanyak makanan yang berserat seperti sayur, buah tadi, ya. Jadi tolong makanannya yang tepat, bergizi, ya. Ada karbohidrat, protein, vitamin, lemak, mineral, kita masukkan itu semua ke dalam tubuh kita. Itu akan lebih baik lagi. Dan makanan yang berserat. Kemudian agar diupayakan bisa mencegah dehidrasi tubuh dengan minum air putih sebanyak-banyaknya pada malam hari, ya. Karena pada saat siang kegiatan dan aktivitas banyak mengeluarkan keringat. Keringat nih akan dari air juga. Dan di dalam ruang AC, yang bekerja di dalam ruangan AC pasti akan terserap juga seperti yang keluar keringatnya. Berikutnya, perbanyak juga makanan yang mengandung protein, vitamin, mineral serta makanan yang tambahan. Nah, di sini fokuskan di protein yang ada di dalam daging atau misalkan penggantinya tahu, tempe, itu lebih disarankan. Vitamin dan mineral, ya, serta makanan tambahan persilahkan. Vitamin yang penting dikonsumsi setiap hari saat puasa adalah vitamin A, B, C, ya. Itu
ditambahkan lagi, dipluskan lagi. Terus bisa juga dari buah ya berwarna kuning atau merah ya, atau kacang-kacangan ya. Sahur di akhir waktu sesuai dengan sunnah. Dahulukan berbuka, percepat berbuka, dahulukan, kemudian dalam artian dahulukannya bukan belum adzan tapi itu ya, di saat adzan langsung berbuka ya. Kemudian sahur diakhirkan ya, akhirkan sahur, dahulukan berbuka, seperti itu. Dan tadi pada saat sahur, kemudian pada saat berbuka, satu, awali dengan makanan atau minuman yang hangat ya, tidak hangat pun yang penting sesuai dengan suhu tubuh kita. Suhu tubuh kita sebagaimana ya sesuaikan. Kemudian manis ya, makan yang manis ya, tidak terlalu berlebihan tadi yang saya bilang, tidak berlebihan. Kurma cukup, ditambah dengan kolak, ditambah dengan es buah, janganlah ya, kurma cukup ya, atau kolak juga tidak apa-apa, tapi pilih salah satu. Yang pertama tadi makan minuman yang hangat, kemudian makan yang manis, kurma cukup ya, untuk menormalkan kadar gula tubuh dalam tubuh. Ingat, kadar gula dalam tubuh normalnya itu 110 sampai 120, itu sudah agak tinggi lah ya, 100 ke bawah itu sudah normal. Di saat berpuasa kadar gula dalam tubuh itu bisa sampai 70-80, dan itu udah lumayan lemah sekali. Jangan langsung minum es atau air dingin ya, karena bisa menjadi kembung. Itu jangan lah ya, tolong. Istirahat 1 jam sebelum menyantap makanan yang berbuka yang telah dihidangkan. Jadi sudah makanan pembuka ini, istirahat dulu 1 jam, sholat dulu ya, sholat dulu, berjamaah dulu. Sudah itu kemudian ya silakan langsung makan. Berbuka dilakukan secara bertahap dan tidak terburu-buru supaya lambung tidak kaget. Ingat, kita punya lambung, jangan sampai dibuat kaget. Kita udah puasa 14 jam langsung makan, langsung penuh, salah ya. Terus di sini saya tambahkan untuk yang berat badannya lebih dan untuk berat badan yang kurang. Kalau misalkan berat badan yang lebih, tolong hindari ya makanan yang tinggi kolesterol seperti lemak hewan, margarin, mentega dan yang lainnya. Makanan manis-manis dan pengolahan makanan jangan digoreng ya. Jika kita ingin menjalankan diet yang teratur di dalam puasa, ya ini hindari lah ya dalam puasa. Berikutnya bagi yang tubuhnya kurang ideal atau di bawahnya, sebaiknya menambah porsi susu ya, porsi susu cukup. Menghindari makanan yang sulit dicerna seperti sayuran yang berisi kasar, daun singkong dan daun pepaya. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan dari materi hari ini, materi tips agar di bulan Ramadan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Maka saya serahkan kembali ke Pak Rahmat Afiat untuk materi hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kita diskusikan bersama-sama. Jika ada pertanyaan, maka silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Diki? Ya, Pak. Ya. Terima kasih Pak Diki atas paparannya yang telah disampaikan. Semoga apa yang tadi disampaikan Pak Diki bermanfaat sekali buat kita semua. Apalagi besok kita sudah menghadapi atau sudah mau melaksanakan atau menunaikan ibadah puasa. Semoga dalam 30 hari ke depan kita selalu menjaga kesehatan kita pada saat kita menjalankan puasa tersebut. Amin. Nah, mungkin dengan tips-tips tadi yang diberikan oleh Pak Diki, mudah-mudahan akan memberikan manfaat untuk kita semua seperti itu. Silakan pada audiens, bagi para audiens yang ingin mau bertanya atau misalkan memang ada sharing yang ingin dikemukakan pada room kami pada hari ini. Saya persilahkan kepada audiens untuk bertanya mengenai apa saja, mungkin ada tips-tips atau mungkin ada hal yang memang
ingin ditanyakan kepada Pak Diki, padanya persilahkan. Jangan. Pak Firman tuh raise hand tuh Pak Firman. Silakan, Pak. Bu Bu Rani, Rani, ada itu dari ibu Presensi. Bunda Neni katanya presensinya udah dibagikan belum? Ini Pak ya sudah. Bunda kita semua gitu. Pak Afiat, saya mau nanya ya, Ya boleh, Pak Diki. boleh. Ya Pak Diki, tadi kan dibilang kalau buka puasa kan Ya, silakan, sebaiknya jangan yang apa dingin-dingin pakai es gitu Pak ya. Ya Pak. Pak Diki, tapi kalau itu apa? Kalau kita buat apa? Buah. Apa yang dingin-dingin tuh apa? Es buah. Timun suri. Ya, timun suri. es buah gitu. Jadi bukan minum es langsung minum ya, tapi es buah gitu. Gimana Pak Diki? Baik, terima kasih Pak Firman. Ya, pertanyaannya. Ya sama aja ya. Jadi kalau misalkan pakai es ya, itu pertanyaannya. Dilema sebetulnya ya. Karena nikmatnya nikmatnya buka puasa itu kalau sudah berbuka langsung minum dengan yang segar-segar. Contoh tadi ada es kolang-kaling, es buah, es timun suri. Wah, itu mantap sekali pakai sirup, pakai susu. Wah, mantap lah. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana? Boleh atau tidak? Ya kan? Boleh ya. Tapi disarankan di saat pertama kali kita berbuka, di saat pertama kali kita berbuka, ntar saya terganggu dengan ini konsentrasinya. Nah, sip. Di saat kita pertama kali berbuka, tadi minum dulu minuman yang sesuai dengan suhu tubuh kita, atau minum yang hangat-hangat kuku lah, hangat-hangat kuku, kemudian minum. Nah, kita kurma dulu sesuai dengan sunnah Rasulullah. Jadi kita kurma dulu, sudah selesai. Nah, kita coba itu yang tadi minuman yang mantap itu tuh. Minuman yang luar biasa tadi, yang dingin, yang segarnya itu sampai terbayang-bayang sampai sekarang. Nah, bisa diminum, tapi jangan sampai kebanyakan juga, karena berikutnya kita akan menyantap makanan di saat berbuka. Karena di saat makan makanan yang lebih banyak, kadar gula yang tinggi, secara otomatis nafsu makan kita untuk menyantap makanan untuk berbuka pasti akan berkurang. Seperti itu mungkin Pak Firman jawabannya. Jadi boleh, asalkan tadi di saat berbuka ingat tubuh kita 14 jam kosong ya. Jadi adaptasikan dulu lambung kita dengan makanan atau minuman yang sesuai dengan tubuh kita, seperti itu. Mungkin. Terima kasih Pak Firman, terjawab. Mangga saya serahkan lagi ke Bapak moderator. Atau mungkin memang Pak Diki. Ya. Halo? Ya, Pak. Apa memang sebaiknya memang yang tadi itu yang dingin-dingin mungkin setelah sholat tarawih kali ya? Gitu kali ya? Atau gimana Pak Diki? Betul. Itu lebih mantap lagi, Pak. Lebih cocok lagi. Jika sudah sholat tarawih itu lebih cocok lagi. Tapi kan kalau misalkan ya saya juga lihat yang kayak gitu pastilah ya, minuman udah nggak kuat, tapi lebih baik betul tadi sudah sholat tarawih bisa seperti itu. Itu lebih baik lagi. Untuk jadi apa? Dessert. Terima kasih Pak Diki. Ya, dessert nanti udah makan makanan. Sama-sama Pak Firman. Luar biasa pertanyaannya, terima kasih. Iya. Mangga Pak Afiat. Barangkali ada pertanyaan lagi yang mau ingin disampaikan terhadap Pak Diki sebelum acara kami tutup.
Yang lain mungkin? Aduh, maaf dengan kondisi bising ya. Dengan kondisi bising, maaf sekali ini para audiens dan juga Pak Diki dan Bu Rani, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Bunda kita, Bu Neni, yang sudah sudi hadir pada room kami. Suatu kebanggaan buat kami, buat Bu Neni yang telah menghadiri forum diskusi di room kami. Mudah-mudahan pada hari ini dan materi apa yang disampaikan Pak Diki itu akan menjadi bahan yang sangat bermanfaat sekali di saat kita ke depan menjalankan ibadah puasa. Nah, untuk hari ini materi yang untuk hari ini mungkin dicukupkan sekian, dan apabila ada kesalahan dari tim kami atau itu adalah suatu kekurangan dari kami, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya, sekali lagi saya ucapkan yang mohon sebesar-besarnya jikalau pada hari ini banyak sekali gangguan teknis yang memang yang kami hadapi seperti itu. Selanjutnya saya silakan kepada Bu Rani. Silakan Bu Rani. Terima kasih Pak Afiat yang telah mempersilakan selaku moderator di pertemuan kali ini, dan terima kasih untuk Ibu Syukur yang telah berkenan hadir di room kami setelah sekian lama nanti kehadiran beliau akhirnya nampak hadir di room kami dan sebagai suatu kebanggaan untuk kami semua. Terima kasih kembali untuk Bapak Firman yang senantiasa membimbing kami, senantiasa memberikan arahan dari pertemuan pertama sampai ini pertemuan kelima di room kami, beliau senantiasa memberikan arahan. Mungkin demikian rangkaian materi yang bisa disampaikan oleh kelompok kami, yaitu tim DAR di pertemuan 5 ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan dan besok bisa menjalankan ibadah puasa dengan penuh hikmat. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa diisi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Firman. Pak Diki, makasih ya ilmunya ya. Iya, Pak. Sudah Sama-sama. dimatikan rekamannya, Bu. Iya, Bunda, terima Bu kasih Rani. banyak. Iya, matikan dulu rekamannya, Bu Rani. Ya, Bu. Oke.